Sebelum kita lanjut ke acaranya, aku sebelumnya pernah dengar orang bilang yang katanya kalau tak kenal maka ya ayo kenalan. Jadi perkenalkan, saya Haris Wirata. Di sini saya sebagai host yang akan menemani ngobrol bermutu kalian di voice over kali ini. Nah, pada voice over ini aku gak sendirian loh. Aku ditemani sama temanku. Halo guys, aku Novi Fajarina Aulia yang juga sebagai host di sini yang akan menemani kalian di voice over ngobrol asik with kelompok 1. BTW Rin, di sini kita tuh kan mau ngobrol. Nah, biar obrolan kita tuh lebih bermutu, aku punya topik yang asik banget. Wah, kira-kira apa tuh? Ada yang bisa tebak gak sih guys? Jadi, kita mau bawain satu topik tentang moderasi beragama. Wow, moderasi beragama. Moderasi beragama itu kan luas banget ya. Kira-kira yang bakal kita obrolin tentang apa aja nih? Pada penasaran gak sih kira-kira yang bakal kita obrolin tentang apa? Buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya guys. Tapi sebelum itu, yuk kita sambut narasumber spesial kita. Halo guys, kenalin aku Rasya, Aku Iza. aku Nova. Dan aku Jepi. Di sini kita bakal ikut nemenin kalian sebagai narasumber di voice over kali ini. Oke, terima kasih teman-teman. Gak usah nunggu lama. Yuk gas kuy, kita langsung mulai aja voice over kali ini. Ngomong-ngomong soal moderasi beragama, menurut kalian nih moderasi beragama itu apaan sih? Kalau menurutku, moderasi beragama itu adalah cara kita buat bersikap tengah-tengah. Maksudnya bersikap tengah-tengah itu yang kayak gimana sih? Di tengah-tengah itu pikirku kita netral, jadi nggak fanatik terhadap agama sendiri, tapi juga nggak terlalu liberal sama mengabaikan aturan agama. Intinya sih seimbang gitu. Iya benar, gitu maksud di tengah-tengah. Tapi kalau menurutku ya guys, moderasi beragama juga soal gimana sikap kita dalam praktek kehidupan sehari-hari. Berarti kalau praktik kehidupan sehari-hari itu kita kayak tidak memaksakan kepercayaan kita terhadap orang lain, jadinya bisa hidup berdampingan tanpa merasa paling benar. Benar gitu nggak Zah? Iya no, benar, itu yang aku maksud. Aku sependapat sama kalian. Menurutku tuh moderasi beragama penting buat mencegah konflik dan menjaga persatuan. Kalau semua orang berpikir moderat, nggak ada yang merasa perlu menyalahkan atau menyerang pihak lain. Tapi bukan berarti juga kita mengurangi keimanan, tapi lebih pada menghindari sikap berlebihan yang bisa merugikan orang lain. Oh, jadi intinya moderasi beragama itu menjaga keseimbangan antara menjalankan agama dan menghormati keagamaan ya? Jadi bisa kita ibaratkan itu sebagai jembatan di antara perbedaan agama. Selain menjaga keseimbangan, aku rasa juga perlu adanya komunikasi antar agama. Tujuannya biar kita bisa saling memahami dan menghargai, sehingga moderasi beragama bisa diterapkan secara nyata. Setuju, moderasi beragama itu bukan hanya soal teori, tapi juga harus dipraktekkan. Kita mulai dari diri sendiri, lalu menularkan semangat toleransi ke orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi guys, moderasi beragama itu punya arti yang kalau dijabarkan luas banget. Tentunya moderasi beragama ada di Indonesia itu karena adanya 6 agama di Indonesia, yang dimana masing-masing atau tiap penganutnya itu saling hidup bersama dan berdampingan. Kalian pada kepo gak sih asal usulnya itu loh gimana? Iya juga ya, kalian ada yang tahu nggak guys? Setahuku, keberagaman agama di Indonesia berasal dari pengaruh berbagai bangsa yang datang ke Indonesia dan nyebarin ajaran agamanya. Gimana tuh cara mereka nyebarin agamanya? Agama yang pertama kali masuk tuh Hindu dan Buddha yang dibawa lewat jalur perdagangan. Bahkan ada kerajaan besar kayak Majapahit dan Sriwijaya yang jadi bukti kuatnya pengaruh mereka. Jadi, agama Hindu dan Buddha masuk duluan. Terus setahuku agama yang masuk setelah itu Islam ya? Gimana tuh cara Islam masuk ke Indonesia? Nah, kalau Islam tuh ada 4 teori masuknya. Ada yang percaya Islam dibawa oleh pedagang Gujarat, Persia, Arab, dan Cina. Prosesnya nggak langsung besar, tapi lewat pernikahan, pendidikan, dan dakwah para wali. Kayak Wali Songo. Jadi Hindu dan Buddha masuk duluan, baru Islam gitu. Terus kalau Kristen sama Katolik gimana? Kristen Protestan dan Katolik masuk lewat penjajahan. Portugis membawa Katolik sekitar abad ke-16 terutama di Maluku. Sementara itu Belanda membawa Protestan ketika mereka mendominasi Nusantara terutama lewat VOC. Benar, tapi sebenarnya penyebaran agama Kristen dan Katolik juga dibarengi dengan pengaruh politik dan ekonomi. Misionaris sering ditempatkan di daerah terpencil untuk menyebarkan ajaran agama. Kalau Konghucu bagaimana? Ada yang tahu? Konghucu masuk lewat perantau Tiongkok. Mereka udah lama berinteraksi sama penduduk lokal, terutama sejak zaman kerajaan. Tapi Konghucu baru diakui secara resmi di Indonesia setelah era reformasi. Wah, narasumber kita pada jago-jago banget ya. Asli ini mah. Biar makin tambah seru, yuk langsung aja kita masuk ke segmen yang paling ditunggu-tunggu, yaitu segmen Q&A. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke
ke pertanyaan yang pertama. Bacain, Riz. Oke. Ada seorang anak bernama Yusuf dan keluarganya beragama Islam. Lalu mereka mendapat undangan makan malam di rumah Pak Atong atau tetangganya yang beragama Konghucu. Kebetulan ayahnya si Yusuf itu teman dekatnya Pak Atong. Undangan tersebut diberikan masih dalam keadaan hangat untuk acara perayaan hari besar Konghucu yaitu Imlek. Pertanyaannya, bagaimana sikap yang tepat bagi Yusuf dan keluarganya untuk menanggapi hal tersebut? Nah, kira-kira menurut kalian gimana? Kita mau dengar nih pendapat atau jawaban yang tepat untuk menyelesaikan masalah itu ketika kalian di posisinya Yusuf. Kalau aku jadi Yusuf, aku bakal tetap datang ke acaranya sih. Yang penting kita punya iman yang kuat. Apalagi Pak Atong kan tetangganya ya. Seharusnya kita tetap datang menghadiri undangannya. Di Islam kan emang kita diperintahkan untuk memuliakan tetangga kita. Iya tuh, kan ada juga di hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, hak muslim atas muslim lainnya adalah 5, yaitu menjawab salam, menjenguk yang sakit, mengiringi jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan orang yang bersin. Dalam hadis itu tertera kalimat memenuhi undangan, berarti kalau ada tetangga yang mengundang kita, diusahakan untuk menghadiri undangan tersebut. Kalau menurut aku, Yusuf seharusnya nggak datang ke acaranya Pak Atong, karena itu kan acara makan malam buat merayakan Imlek ya. Harusnya Yusuf harus bisa nolak secara halus nih kalau tentang acara keagamaan begini. Iya sih, benar juga. Apa itu ada kaitannya sama surat Al-Kafirun ayat 6 yang isinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku? Mungkin sih, pikirku begitu. Aku pernah baca di keputusan Basul Masail, Forum Musyawarah Ponpes se-Jawa Madura. Di situ dijelaskan bahwa menghadiri dan mengikuti hari raya agama lain yang bernuansa kebaktian agama tidak diperbolehkan. Soalnya kan sama aja kita menghadiri dan menyaksikan kemungkaran. Oke, terima kasih. Nah, jadi kesimpulannya, apa yang seharusnya Yusuf lakukan adalah tidak mendatangi undangan tersebut karena dilarang oleh agama Islam. Dan jika menghadiri atau mengikuti hari raya agama lain, itu sama dengan menghadiri dan menyaksikan kemungkaran. Oke, pertanyaan pertama udah terjawab ya. Langsung aja kita lanjut ke persoalan berikutnya. Rafif, seorang marbot masjid di desa Mekarsari, suatu hari mendapat keluhan dari salah seorang warga lansia, yaitu Ibu Maria yang beragama Katolik yang tinggal di samping masjid. Ibu Maria menyampaikan bahwa suaminya yang sedang sakit merasa terganggu dengan pengeras suara masjid tersebut ketika sedang mengumandangkan azan sholat duhur. Bagaimana sikap yang tepat bagi Rafif? Kedengarannya agak rumit ya, seorang Rafif dengan emak-emak. Udah gak usah nunggu lama lagi, mari kita simak baik-baik solusi apakah yang keluar untuk si Rafif menanggapi keluhan dari Ibu Maria yang akan disampaikan oleh para narasumber kita. Menurutku, seharusnya marbot dan Ibu Maria mencari solusi bersama yang tidak memberatkan kedua belah pihak dan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Misalnya dengan menyesuaikan volume speaker masjid atau menurunkan pengeras suara saat azan, terutama di waktu-waktu tertentu seperti siang hari saat waktu sholat zuhur, supaya tidak mengganggu orang yang non-Islam. Itu juga termasuk toleransi beragama ketika ada warga yang sedang sakit. Iya tuh, bener, aku setuju. Soalnya kan kita sebagai umat Islam diajarkan untuk menghargai hak tetangga kita, dan ini kan juga termasuk hak dalam bertetangga ya. Selain itu, dengan mengambil jalan tengah dengan cara saling komunikasi antar kedua belah pihak, kita jadi tahu bagaimana pendapat atau pandangan dari kedua belah pihak agar bisa saling mengerti. Bener banget, dan menurut saya dengan kita ambil jalan tengah seperti yang diusulkan Nova tadi, ini bisa seimbang karena kita juga tetap bisa menjaga syiar Islam tanpa mengabaikan kenyamanan tetangga. Wah, mantap semua nih pendapat dari narasumber kita. Oke lah, next kita ke pertanyaan yang terakhir. Bagaimana menurut kamu tentang keputusan seorang anggota organisasi sekolah yang bernama Maya yang ditugaskan menghadiri acara Natal di gereja sebagai perwakilan organisasi sekolahnya tersebut? Apakah Maya harus menghadiri atau seharusnya menghindari? Nah, gimana nih guys, kira-kira kalau kalian ada di posisi Maya saat ini? Kalau aku jadi Maya sih, seharusnya tetap menghadiri acara Natal di gereja sebagai perwakilan organisasi sekolah, karena ini akan memperkuat hubungan antar sekolah dan menghormati perbedaan agama dan budaya. Aku sependapat sih sama JP. Menghadiri acara Natal itu adalah kesempatan berharga bagi Maya untuk belajar tentang toleransi dan menghormati perbedaan agama. Sebagai perwakilan sekolah, kehadirannya bisa memberikan kesan positif. Tapi Maya seharusnya minta izin dulu ke orang tua atau wali yang bertanggung jawab. Keimanan dan kepercayaan agama Maya juga harus jadi pertimbangan utama, karena ada beberapa pendapat ulama, terutama menurut Al-Baihaqi, haram hukumnya menghadiri acara tersebut karena memasuki gereja dan ikut merayakannya.
Menghadiri proses perayaan Natal yang di dalamnya ada ritual ibadah umat Kristen, ulama sepakat hukumnya haram. Sedangkan kalau untuk sekedar menghadiri undangan perayaan Natal tanpa ikut proses ritual ibadahnya, datang cuma sekedar menghormati dan menghargai undangannya, mayat diperbolehkan dan dianggap sebagai balasan atas penghormatan mereka atas kunjungan saat Lebaran. Iya, aku setuju. Tapi kalau Maya punya alasan kuat untuk tidak menghadiri acara tersebut, kayak alasan keagamaan atau keimanannya, Maya harus berkomunikasi dengan pihak yang bersangkutan. Wah, jadi intinya Maya sebaiknya menghadiri acara Natal di gereja sebagai perwakilan organisasi sekolahnya. Dengan memperhatikan aspek toleransi, menghormati perbedaan agama, dapat izin dari orang tua atau wali yang bertanggung jawab, dan mengomunikasikan alasan kalau nggak bisa menghadiri acara tersebut ya. Iya Riz, betul. Terus nih guys, kalian pada tahu nggak yang lagi viral di media sosial? Topik yang lagi hangat di media sosial tentang seorang mbak-mbak berkerudung yang otomatis agamanya Islam ya. Itu datanglah dia ke gereja, katanya sih ikut temennya, malah dapet door prize. Aku, Haris sama pendengar obrolan kita mau tahu dong gimana nih kalian memandang hal ini. Boleh dong ceritain gimana reaksi dan pendapat kalian? Wah, ini aku jadi excited banget buat bahas hal ini. Soalnya menurutku ini tuh tentang hidup berdampingan. Jujur awalnya pas videonya tuh lewat FYP, aku shock berat. Tapi di sisi lain kayak ngerti gak sih, kagum aja gitu. Soalnya kadang kita merasa nggak enak kan buat masuk ke tempat ibadah agama lain. Tapi mbak ini justru mau dan akhirnya malah dapat pengalaman yang menarik. Bener banget, menurutku ini bisa jadi contoh bagus bahwa agama nggak harus jadi pembatas, tapi tetap ada batasannya. Jangan sampai kita malah mengurangi keimanan kita sendiri. Kalau menurutku sih nggak diperbolehkan atau haram ya. Soalnya aku pernah dengar salah satu hadis yang bunyinya, janganlah kalian memasuki tempat ibadah orang musyrik pada saat mereka sedang merayakan hari agama mereka, karena kemarahan Allah akan turun kepada mereka. Itu hadis riwayat Abdul Razak. Nah, jadi bagiku nggak boleh. Selain itu, kita kan juga ikut acara ibadah agama lain kan, karena otomatis pastinya ada dong batas toleransi. Kalau sekedar menghadiri acara sosial sih oke-oke aja, tapi kalau gini emang nggak melewati batas. Menarik banget nih, tapi coba dipikir lagi deh. Kalau si mbak ini niatnya cuma nemenin temannya tanpa terlibat dalam ritual ibadah, emang iya tetap salah. Menurutku sih fine-fine aja ya. Justru aku ngeliat ini sebagai bentuk kedewasaan beragama. Aku sih penasaran ya, kenapa dia pergi ke gereja? Apa sekedar untuk nemenin atau memang dia ada niatan belajar soal agama lain? Oke guys, kalau kita bicara dari sisi Islam, ada salah satu surat yaitu surat Al-An'am ayat 108 yang menurutku relevan nih. Aku bacain ya. Dan janganlah kalian mencela orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yang menyebabkan mereka mencela Allah dengan permusuhan dengan tanpa ilmu. Demikianlah kami menghiasi untuk setiap umat amalan mereka. Lalu dia mengabarkan kepada apa yang mereka lakukan. Quran surat Al-An'am ayat 108. Nah, di sini menunjukkan pentingnya hubungan baik dengan semua orang, termasuk yang berbeda agama. Tapi tetap ada batasan loh ya, apalagi soal ikut-ikutan ritual keagamaan lain. Nah, kalau ini aku setuju. Soalnya aku juga pernah dengar ceramah ustadz yang bilang kalau toleransi itu penting, asal kita nggak ikut-ikutan keyakinan mereka. Kalau sekedar menemani teman dan menghormati tanpa terlibat dalam ibadah agama lain, insya Allah nggak masalah sih. Iya benar tuh, penting untuk kita tahu di mana batasannya. Misalnya jangan sampai kita mengucap atau melakukan sesuatu yang melanggar prinsip akidah agama kita sendiri. Nah, dari cerita ini, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil? Menurutku, ini bukti bahwa toleransi itu nyata dan bisa dijalankan, asal kita tetap paham batasannya aja. Benar, kita harus punya niat yang jelas dan tetap menjaga identitas keimanan kita. Setuju banget, Islam memang mengajarkan kita untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi, kita bisa hadir dalam kehidupan mereka tanpa kehilangan iman kita. Guys, saking asiknya ngobrol nih sampai nggak terasa loh kalau pembahasan voice over kali ini tuh udah mau selesai. Iya nih, asik banget obrolan kita kali ini. Nah, itu tadi voice over dari Ngobrol Asik with kelompok 1 tentang moderasi beragama. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin voice over ini sampai akhir. Semoga bermanfaat buat kalian dan aku mau ngucapin terima kasih buat narasumber yang sudah hadir dan menemani voice over kami kali ini. Sebelum voice overnya diakhiri, boleh dong Rin, aku kasih pantun dulu. Pasti boleh dong. Oke. Pakaian koyak tiada tersisa. Cakep. Dapat busana dari kota Roma. Cakep. Jangan rusak persatuan bangsa hanya karena beda agama. Perbedaan agama adalah kekayaan, bukan penghalang. Marilah kita bersama-sama ciptakan kerukunan dengan saling
sini aja ngobrol asik. Wait, kelompok 1. Kalau ada kesalahan mohon dimaklumi ya. Kita manusia boy, bukan nabi. Sekian dari kami. Wassalam.